adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat ya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian ini dengan bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Misel. Dalam doa, Tuhan terima kasih kami mau belajar sekolah minggu. Tuhan berkati teman-teman dan guru kami agar sehat selalu ya Tuhan. Tadi dalam Yesus ya, amin. Terima kasih Kakak Misel atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saat ini kita masih mau kembali mengangkat satu lagu pujian. Kita akan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Saat ini kita mau mempersiapkan hati, telinga, dan juga pikiran kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Guru. Sebelum itu mari kita angkat satu lagu pujian, Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggangguku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, tetapi mengucap syukur karena Tuhan masih boleh memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh belajar Tuhan akan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, agar kami saat ini boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, tetap semangat adik-adik, semangat. Nah, saat ini kita masuk di pelajaran yang ke-5, yaitu menjauh dari dosa. Ayo kita katakan bersama-sama tema kita hari ini. 1, 2, 3. Menjauh dari dosa. Ya, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, bahwa kita harus terus berjuang, harus terus belajar untuk menjauhi dosa. Kita harus berani tampil beda. Beda dari siapa? Beda dari yang lain. Beda untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjauh dari dosa. Nah, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan ambil bacaan hari ini, yaitu dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya, lalu kita buka 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Kita akan belajar bersama-sama, Ibu akan bacakan, dan adik-adik boleh menyimak di rumah masing-masing ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah.
usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang pelajaran yang kelima, yaitu menjauh dari dosa. Nah, seperti pujian yang tadi dikatakan bahwa kita harus berani tampil beda dalam sikap, dalam tindakan, dalam ucapan, yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan tadi dituliskan bahwa Bapak Paulus itu menulis surat kepada orang di Korintus yang hidupnya penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Paulus itu sangat sedih sekali ketika mendengar orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu melakukan kejahatan dan tidak ada yang mengingatkannya. Bapak Paulus sangat sedih. Begitu juga dengan kita anak-anak yang selalu disayangi oleh Tuhan. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan atau dosa, Tuhan Yesus juga sangat sedih. Mau nggak membuat hati Tuhan Yesus senang? Pasti semua mau. Anak-anak sekolah minggu pasti ingin membuat hati mama, papa, keluarga senang. Terlebih Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Yaitu menjauhi dosa. Dosa yang seperti apa sih? Ada dosa kecil, dosa besar? Tidak. Walaupun itu kecil ataupun besar, tetap dosa. Tuhan Yesus tidak senang. Dia sangat sedih ketika kita melakukan dosa. Dosa yang seperti apa yang mungkin sering kita lakukan? Kalau sekolah mungkin mencontek, atau bolos, atau suka usilin temannya, berkata-kata yang tidak enak didengar. Nah, jadi mari kita akan belajar untuk menjauhi itu semua. Ya adik-adik, kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada teman-teman kita yang merayu-rayu kita, ayo dong kita nonton yuk, daripada ke gereja sekolah minggu, kita nonton aja yuk, nggak usah ke gereja. Jadi di saat ada yang merayu, kita harus berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menolak semua itu. No untuk dosa. No untuk perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersama-sama ya adik. No untuk dosa. 1, 2, 3. No untuk dosa. Iya. Jadi walaupun teman-teman kita mengajak kita jangan ikut-ikutan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak yang disayangi Tuhan. Jadi jangan sampai kita membuat Tuhan sedih. Jadi adik-adik, kalau ada teman yang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, katakan no, dosa. Kita harus mengajak teman kita itu malah untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita mau belajar bersama-sama untuk menjauhi dosa. Kita harus berani tampil beda. Di dalam Tuhan Yesus pasti aku bisa. Semangat ya adik-adik untuk terus berkata no untuk dosa. Selalu semangat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Menjadi anak yang setia, taat, dan selalu menjauhi dosa setiap waktu, setiap hari. Nah, saat ini kita mau belajar untuk menjauhi dosa, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup
kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita saat ini mau bersama-sama untuk berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk selalu menjauhi dosa. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mengucap syukur setiap firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan setiap kerinduan-kerinduan kami Tuhan kepadamu. Kami mau Tuhan selalu Kau pimpin untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menjauhi dan berkata no untuk dosa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati keluarga, dan kami percayakan semuanya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan,